Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. AHP sendiri itu kepanjangan dari Analytical Hierarchy Process. Langsung saja di sini saya mengangkat tema memilih alternatif Office Suite menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langkah penyelesaian permasalahan menggunakan metode AHP ini terlihat di sini ada poin-poin yang saya berikan. Saya perjelas poin penyelesaiannya. Langsung saja kita mulai. Yaitu pada langkah pertama, membuat matriks pairwise comparison atau matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Jadi pada tahap ini kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Kriteria yang ada di sini ada 4, yaitu run on OS, saya singkat OS, how to access ACC, license, LCS, architecture, ARCH. Kemudian keterangan yang ada di sini ada di sebelah kanan untuk kriteria OS. Kuat lebih penting dari ACC dan LCS, lebih penting dari ARCH. Kemudian ACC kuat lebih penting dari OS, kuat tidak lebih penting dari OS, tidak cukup penting dari LCS, tidak lebih penting dari ARCH. Kemudian license atau LCS, kuat tidak lebih penting dari OS, cukup penting dari ACC, tidak lebih penting dari ARCH. Kemudian terakhir architecture atau ARCH, tidak lebih penting dari OS, lebih penting dari ACC dan LCS. Langsung saja pada pembuatan matriks perbandingan berpasangnya. Jadi di sini dibuat matriks, baris dan kolomnya itu adalah kriteria itu sendiri, OS, how to access, license dan architecture. Kemudian di barisnya pun sama. Kemudian diberikan nilai pembobotan. Untuk pemberian nilainya diberikan oleh si pengambil keputusan itu sendiri. Jadi di sini ada nilai yang saya berikan untuk OS berpasangan dengan OS, otomatis perbandingannya itu adalah 1/1 atau sama. Kemudian berikutnya yaitu OS dengan how to access, saya berikan perbandingan 5:1. Kenapa? Karena menurut saya OS itu sangat penting daripada cara mengakses Office Suite itu sendiri. Dan begitu seterusnya hingga didapati satu matriks utuh dengan nilai matriks perbandingan berpasangnya. Jika ini ditampilkan dalam bentuk pecahan, maka di sebelah kanan adalah tabel matriks perbandingan berpasangan dalam bentuk desimal. Lanjut pada langkah kedua, membuat peringkat prioritas dari matriks pairwise dengan metode eigenvector. Terdapat 3 langkah di sini. Pertama yaitu menentukan eigenvector dilakukan dengan melakukan pengkuadratan dari matriks pairwise comparison. Pada langkah A ini di nomor 2, kita melakukan pengkuadratan matriks. Cara melakukan pengkuadratan matriks yaitu perkalian antara baris dan kolom. Contoh misalnya di sini pada OS dengan OS. Cara mendapatkan nilainya yaitu mengkuadratkan nilai atau mengalihkan nilai antara OS pada baris
pertama dengan OS pada kolom pertama. Lanjut dijumlahkan dengan OS pada kolom kedua, yaitu di ACC, perpotongannya dengan ACC. Kemudian dikali dengan ACC, perpotongannya dengan OS. Begitu seterusnya hingga didapati satu nilai OS pada baris pertama, kolom pertama di nilai eigenvektor ini. Intinya pada tahap A ini yaitu melakukan pengkuadratan matriks. Untuk pengkuadratan matriks itu sendiri yaitu perkalian antara baris dengan kolom. Kemudian pada bagian B, menjumlahkan setiap baris dari matriks hasil pengkuadratan, kemudian dinormalisasikan dengan cara membagi jumlah baris dengan total baris. Pada bagian B ini yang dimaksud adalah menjumlahkan total baris yang ada pada OS di sini yang telah dikuadratkan tadi, kemudian totalnya itu ada di bawah, artinya keseluruhan baris tadi itu dijumlahkan. Kemudian untuk mencari eigenvektornya yaitu membagi nilai antara baris masing-masing baris dengan total. Jadi contoh di sini eigenvektor untuk OS didapat dengan membagi 63,83 dibagi 114,42 sehingga didapati nilai 0,5579. Demikian seterusnya hingga pada baris arsitektur untuk mencari nilai eigenvektor. Kemudian pada langkah kedua bagian ketiga yaitu C, melakukan pengkuadratan kembali matriks hasil cara A dan dilakukan kembali cara B untuk memperoleh eigenvektor baru. Mengapa langkah ini dilakukan? Langkah ini dilakukan untuk melihat perbandingan antara eigenvektor pertama dan eigenvektor kedua, untuk melihat konsistensinya. Jika selisih eigenvektor pertama dengan eigenvektor kedua itu kecil atau sama dengan 0, maka tahapan pembuatan ini pada pembuatan matriks perbandingan pada langkah sebelumnya itu sudah benar. Jadi di sini pada eigenvektor kedua dibuatkan pengkuadratan melalui eigenvektor pertama. Artinya pada eigenvektor kedua dilakukan pengkuadratan matriks atau perkalian matriks dari eigenvektor pertama tadi, sehingga didapati hasilnya di sini untuk OS perpotongan dengan OS yaitu 70,73 dan seterusnya hingga arsitektur, hingga perpotongan antara arsitektur dan arsitektur yaitu 70,73. Kemudian tahapan sebelumnya sama untuk melihat jumlah, menentukan jumlah itu menjumlahkan seluruh masing-masing baris, kemudian totalnya itu dijumlahkan. Kemudian untuk mencari eigenvektor sudah disebutkan sebelumnya, itu membagi nilai per baris dengan total jumlah yang ada. Kemudian di sini perbandingan dicari dengan mengurangkan eigenvektor pertama dengan eigenvektor kedua, sehingga didapati selisih antara 0 sekian hingga minus 0 sekian. Lanjut pada tahap ketiga, yaitu perhitungan rasio konsistensi. Sini ada juga beberapa langkah, yaitu bagian A, menentukan vektor jumlah tertimbang atau weighted sum vector.
Kemudian B, menghitung vektor konsistensi atau VK. Kemudian C, menghitung lambda dan indeks konsistensi. Lanjut pada bagian A, menentukan vektor jumlah tertimbang atau weighted sum vector. Weighted sum vector ini didapati dengan mengalihkan nilai yang diperoleh dari eigenvektor pertama. Di sini ada 0,5579 untuk OS dikalikan dengan matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria yang dibuat pada langkah pertama tadi. Contoh di sini untuk OS yaitu 0,5579 dikali dengan 1, maka diperoleh hasilnya 0,56 dibulatkan 2 desimal. Begitu sampai seterusnya untuk menghitung vektor jumlah tertimbangnya. Kemudian pada bagian B, menghitung vektor konsistensi. Menghitung vektor konsistensi ini didapati dengan membagi nilai per kriteria untuk eigenvektornya dengan total jumlah baris masing-masing baris dari vektor jumlah tertimbang yang dibuat sebelumnya. Contoh misalnya di sini untuk OS, mencari vektor konsistensinya dengan membagi jumlah vektor jumlah tertimbang untuk OS dibagi dengan prioritas yang diambil dari nilai eigenvektor pertama. Gitu seterusnya hingga didapati untuk vektor konsistensi arsitektur. Kemudian berikutnya itu menentukan nilai rata-rata vektor konsistensi. Di sini ada rumusnya, yaitu lambda sama dengan rata-rata vektor konsistensi. Jadi untuk mencari nilai lambda ini yaitu melakukan perataan dari vektor konsistensi sehingga didapat hasilnya di sini 4,1048. Dan berikutnya indeks konsistensi didapati dengan rumus IK sama dengan lambda dikurang N dibagi N kurang 1. Apa itu N? N adalah jumlah kriteria yang ada. Kemudian lambda didapati tadi pada langkah sebelumnya. Kemudian sisa dimasukkan rumus dan didapati hasilnya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu rasio konsistensi. Rumus rasio konsistensi sama dengan indeks konsistensi dibagi indeks random. Untuk mendapati indeks random ada tabel tersendirinya. Karena di sini ada 4 kriteria yang dibandingkan, jadi didapati untuk indeks random kriteria yang sekarang yaitu 0,8815. Oke. Kemudian tinggal dimasukkan di rumus IK, kemudian dibagi dengan indeks random yang tadi. Kemudian kesimpulan untuk menentukan konsisten tidaknya random rasio konsistensi jika nilai rasio konsistensi itu kurang dari 10% atau kurang dari 0,1. Lanjut pada langkah keempat, membuat peringkat alternatif dari matriks pairwise masing-masing alternatif dengan menentukan eigenvektor setiap alternatif. Oke, kali ini
kita akan melangkah pada alternatif jika sebelumnya itu melakukan perhitungan untuk kriteria. Jadi langkahnya akan sama pada penentuan kriteria yang tadi. Jadi di sini juga terdapat 4 alternatif. Pertama, LibreOffice, saya singkat dengan LO, yaitu perusahaan pembuatnya yaitu The Document Foundation. Kemudian OpenOffice, OO, Apache Software Foundation. Kemudian FreeOffice, saya singkat FO, dari perusahaan SoftMaker. Mungkin bisa dikoreksi SoftMaker nama lengkapnya apa. Kemudian berikutnya yaitu WPS Office, saya singkat WPS, dari perusahaan Kingsoft Office. Kemudian dibuatkan matriks setiap alternatif pada kriteria. Jadi di sini pembuatan matriks berpasangan pertama yaitu untuk OS, untuk OS-nya. Jadi setiap alternatif dibuatkan matriks berpasangannya untuk setiap kriteria. Jadi untuk matriks pertama ini yaitu pembuatan matriks berpasangan alternatif untuk OS. Oke. Sini juga ada 2 versi, pecahan dan desimal. Nilainya itu sama. Kemudian berikutnya dibuatkan juga matriks berpasangan alternatif how to access atau cara mengakses Office Suite ini. Dibuatkan juga matriks berpasangannya. Sini juga ada 2 versi. Kemudian berikutnya matriks berpasangan untuk LCS atau license. Kemudian terakhir matriks berpasangan untuk arsitektur atau ARCH. Jika ada yang bertanya ini nilai diperoleh dari mana, ini ditentukan sendiri. Jadi kita bisa menentukannya berdasarkan pengalaman, atau alangkah lebih baiknya jika penentuan ini itu dilakukan dengan adanya kuesioner yang pernah dibuat supaya lebih efektif. Kemudian pada langkah keempat ini ditentukan eigenvektor dengan melakukan pengkuadratan matriks pairwise comparison atau matriks berpasangan tadi, dan menjumlahkan setiap baris dari matriks hasil pengkuadratan, kemudian dinormalisasikan dengan cara membagi jumlah baris dengan total baris. Jadi yang dimaksud poin B dan C di atas ini yaitu melakukan pengkuadratan seperti pada kriteria tadi, melakukan perkalian matriks dengan matriks, baris dan kolom. Kemudian poin C yang dimaksud itu dinormalisasikan dengan cara membagi jumlah baris dengan total baris supaya didapat nilai eigenvektornya. Jadi jumlah baris itu yang ini, kemudian total baris itu sum dari jumlah masing-masing baris. Itu ini. Jadi dapati masing-masing eigenvektornya. Ini untuk OS. Begitu pula dengan akses, license, dan arsitektur. Langkahnya sama. Kemudian lanjut, poin D menentukan vektor jumlah tertimbang weighted sum vector. Kemudian menghitung vektor konsistensi, menghitung lambda dan indeks konsistensi. Catatan di sini saya buat prioritas diambil dari eigenvektor. Jadi prioritas yang ada pada langkah berikutnya itu diambil dari eigenvektor yang didapati ini, masing-masing kriteria di setiap alternatif. Oke. Seperti pada kriteria di sini dibuatkan
vektor jumlah tertimbangnya, yaitu dengan mengalihkan nilai prioritas dengan matriks berpasangan. Oke, contoh misalnya di sini untuk OS, untuk LibreOffice dicari vektor jumlah tertimbangnya dengan mengalihkan prioritas yang didapati dari nilai eigenvektor di OS dikali dengan matriks berpasangan yang ada pada langkah keempat tadi. Sini. Kalau mau lebih mempermantap, contoh saya ambil di sini FO, yaitu Free Office. Prioritasnya saya kalikan dengan matriks berpasangan pada FO di OS yang ada di sini. Oke. Sehingga didapati hasilnya. Begitu seterusnya sehingga lengkap sudah di sini matriks vektor jumlah tertimbang. Kemudian dicari konsistensi atau vektor konsistensinya. Vektor konsistensi ini dapati dengan membagi nilai jumlah baris, jumlah masing-masing baris vektor tertimbang dengan prioritas. Oke, itu cara untuk mencari vektor konsistensi. Saya rasa demikian langkah-langkah untuk penyelesaiannya ini. Pada dasarnya sama. Kemudian lanjut di akses, langkahnya juga sama, license, dan juga arsitektur. Setelah semua langkah selesai dilakukan, maka disinilah didapati hasil perhitungan dari sekian langkah-langkah penyelesaian, yaitu menentukan alternatif yang paling unggul. Cara menentukan alternatif paling unggul ini itu dengan membuatkan sebuah tabel di mana ini ada kriteria OS, akses, license, arsitektur, LibreOffice, OpenOffice, FreeOffice, dan WPS Office. Kemudian ini adalah nilai dari eigenvektor untuk kriteria. Sedangkan ini adalah nilai dari eigenvektor untuk masing-masing alternatif di setiap kriteria. Ini. Kemudian di berikutnya yaitu menentukan nilai prioritas global. Cara menentukan nilai prioritas global yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian dari eigenvektor atau nilai bobot kriteria dengan masing-masing alternatif di tiap kriterianya. Itu caranya untuk mencari prioritas global. Contoh misalnya di sini di LibreOffice, mencari prioritas globalnya dengan melakukan penjumlahan 4 kali penjumlahan di sini. Kemudian sebelumnya itu dikalikan terlebih dahulu di tiap masing-masing bobot kriteria dengan alternatif di masing-masing OS. Setelah itu akan didapati hasilnya. Di sini ada dua versi, dalam bentuk desimal dan dalam bentuk persen. Ini hasilnya angkanya sama. Setelah melakukan perhitungan itu, maka akan didapati alternatif paling sesuai yang bisa dipilih dan bisa ditentukan di sini. Setelah itu akan didapati. Dan di sini bisa dilihat untuk urutan pertama yaitu WPS Office, disusul OpenOffice, LibreOffice, dan terakhir yaitu FreeOffice.
Dan di sini saya buat kesimpulan dari seluruh tahapan perhitungan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam pemilihan Office Suite menunjukkan bahwa WPS Office merupakan alternatif yang paling unggul yang dapat dipilih. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.